Baik, Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Malam ini kita akan lanjutkan lagi online Bible Study dengan sesi ke-12. Masih kitab Matius. Jadi, kalau kita masuk ke Perjanjian Baru itu banyak sekali hikmat yang bisa kita dapat. Padat, saudara. Injil itu padat, ya. Oke, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari, saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya semua tidak terjadi secara kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Untuk itu ajari kami untuk mengerti firman dengan lebih benar, lebih lengkap, sehingga berdampak dalam hidup kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah sesi ke-12, Kitab Matius. Saya beri tema Tuhan atas Sabat. Kita lanjutkan dulu ya slide-nya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pasal 12 Kitab Matius itu menggambarkan suatu ketegangan antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, kenapa terjadi perbedaan di sana? Para pemimpin agama ini gagal mengerti tentang Taurat, hanya mengerti tulisannya, hanya mengerti em, secara harafiah, ya. Dan mereka berseberangan dengan Tuhan Yesus soal hari Sabat, soal kuasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat. Mereka berseberangan. Bahkan mereka menuntut tanda bahwa kalau engkau Mesias, apa tandanya? Dan siapa yang dimaksud dengan saudara oleh Tuhan Yesus? Saudaranya Tuhan Yesus itu siapa? Itu ya. Itu pasal 12, saudara. Kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, jadi di Matius pasal 12 ayat 1 sampai 14, di situ dikisahkan ini menarik nih, Bapak Ibu Saudara. Kita buka Matius pasal 12 ya. Ya. Saya bacakan dulu mulai dari ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jadi Bapak Ibu perlu ingat ya, di hukum Taurat itu pada hari Sabat tidak boleh bekerja, termasuk memetik gandum, ya, itu dilarang. Nah, sedangkan murid-murid Tuhan Yesus memetik bulir gandum di hari Sabat, ya. Nah, ayat ayat tiganya, saudara, ayat tiganya Yesus menjawab, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Ya, itu Yesus sedang mengutip, ya, Tuhan Yesus sedang mengutip 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Nanti saudara bisa bisa baca sendiri ya. Itu adalah eh sebentar. Ya, ini 1 Samuel pasal 21 1 sampai 6, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus menjawab di ayat 3 sampai 5 itu, ya. Lagi pula para imam juga bekerja pada hari Sabat, buktinya. Ayo, bagaimana itu? Itu ya. Itu di ayat 5, ya. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam Bait Allah namun tidak bersalah? Buktinya imam-imam bekerja di Bait Allah, bukannya diam saja bertapa. Nah, gitu. Nah, kemudian eh, ini maksudnya adalah orang Farisi dan ahli Taurat ini memang mengerti banget tentang teori, tetapi gagal paham
maksud diberikannya Taurat dan Bait Allah. Untuk apa? Untuk membawa umat kepada Allah. Bukan untuk ritual saja. Bukan untuk urusan politik atau urusan religius dalam hal ritual saja. Ya. Sehingga mereka jatuh ke dalam apa yang disebut legalisme. Pokoknya hukumnya begitu, gitu. Tanpa ada kebijaksanaan, tanpa ada pertimbangan lain. Ya. Nah, makanya Yesus menyatakan dirinya lebih dari bait Allah. Ayat 6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Kamu begitu mengagungkan bait Allah, hukum Taurat, ritual, ya dengan aturan-aturannya. Tapi di sini ada yang melebihi bait Allah. Harusnya mereka tahu yang dimaksud ya tentu saja Tuhan Yesus. Jadi tentu saja demikian. Kenapa anak tunggal Bapa lebih lagi akan mau manusia kepada Bapa? Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 6. Kan begitu kan? Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, banyak orang ingin sampai ke Bapa hanya melalui Taurat atau melalui Bait Allah dan ritual-ritualnya. Disitulah orang Farisi dan ahli Taurat gagal paham. Ya, jadi oke kita lanjutkan dulu. Ya, intinya adalah kasih itu lebih tinggi, saudara, daripada legalisme. Nah, orang Farisi menekankan legalisme, hukum. Nah, Tuhan menekankan kasih lebih tinggi. Ya, hari Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Maksudnya, bukan manusia dikorbankan demi hari Sabat. Salah. Hari Sabat diciptakan untuk manusia, supaya manusia dekat Tuhan, menguduskan hari Sabat. Jangan dibalik. Kalau manusia lapar, makan nggak boleh. Nah, itu malah menyulitkan manusia. Bukan itu tujuannya. Begitu maksudnya. Jadi di Markus 2 ayat 27 dikatakan dijelaskan, dilengkapi dengan penjelasan bahwa Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Terbalik, saudara. Ya. Nah, yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan. Manusia itu harus punya belas kasihan. Bukan persembahan. Ayat 7-nya itu. Coba ayat 7 kita baca ya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kamu nggak ngerti sih, gitu ya. Nah, ini Tuhan Yesus ini sebenarnya cuma menjelaskan apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 17 cerita tentang itu yang ku kehendaki bukan persembahan. Aku jijik melihat persembahanmu itu. Kenapa? Hidupmu nggak benar tapi kamu persembahan rajin, kasih persepuluhan, persembahan korban bakaran dan sebagainya. Jijik aku melihatnya kata Tuhan. Ya, enak lihatnya. Orang agamawi ngomong tentang Tuhan tapi nggak punya belas kasihan. Nanti dibaca sendiri ya. Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 23. Hosea 6 ayat 6. Kalau orang mengerti inti daripada segala hukum, itu kasih, bukan persembahan, bukan ritual. Ya. Nah, coba kita baca Hosea 6 ayat 6 ya, salah satunya saja ya. Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Yang penting itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bukan ritualnya itu korban bakaran dan sebagainya itu. Hari ini jangan menekankan persepuluhan dan berbagai macam persembahan. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan kata Tuhan, bukan persembahan. Ini bukan berarti lalu kita tidak boleh mempersembahkan, harus mempersembahkan kepada Tuhan secara tulus. Tapi bukan itu intinya. Kau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, tapi kau nggak melakukannya, nggak punya belas kasihan, percuma. Apalagi kau nggak pernah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lebih parah lagi. Udah nggak punya kasih, udah kejam, nggak punya hati, nggak pernah mempersembahkan lagi. Mempersembahkan sedikit aja ngaku-ngaku lagi.
Aduh, manusia benar-benar deh. Ya. Hmm, di ayat 8-nya, Tuhan Yesus menegaskan begini, saudara. Matius pasal 12 ayat 8 ya. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya apa? Maksudnya hari Sabat diciptakan oleh anak manusia ini. Maksudnya Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Bukan dibalik. Hidup untuk Sabat. Salah. Hidup untuk Tuhan. Sabat itu hanya alat. Makanya nanti kalau kita bahas tentang Sabat, Sabat sudah tidak penting, saudara. Ya, Sabat sudah tidak penting. Kalau orang masih mementingkan Sabat, hidup menurut Taurat itu namanya. Tapi 10 hukum kan nggak pernah dibatalkan, Pak. Itu orang yang tidak mengerti. Disempurnakan bahkan. Makanya ya, Bapak Ibu, kalau orang baca Alkitab lengkap, akan tahu nanti. Jangan kamu pernah mau dihakimi lagi dengan adanya bulan baru, Sabat, dan sebagainya. Udah nggak penting itu. Kenapa? Setiap hari-harinya Tuhan. Bukan cuma hari Sabat. Kuduskanlah setiap hari. Bukan cuma hari Sabat. Makanya perintahnya jelas. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Apakah hidup kudusnya cuma hari Sabat? Setiap hari. Apakah ibadah cuma hari Sabat? Setiap hari itu ibadah, saudara. Hidup kita ini ibadah. Makanya hidup yang benar, hidup yang kudus. Itu maksudnya, ya. Pernyataan ini berarti Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah pemberi atau pencipta hari Sabat. Dan itu menurut orang Farisi menghujat Allah. Yesus mengaku menciptakan Tuhannya hari Sabat kan. Makanya orang Farisi sangat tidak suka. Karena mereka pikir Yesus sedang menghujat Allah. Itu saudara. Ya oke kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu saudara. Ya, di ayat 9 sampai 14. Saya bacakan ya. Ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Maksudnya masuk ke sinagoga. Ya. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mati sebelah ini mungkin stroke ya, saudara mungkin ya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini orang-orang banyak ini mau menjebak Tuhan Yesus. Boleh nggak menyembuhkan? Kan nggak boleh menurut Taurat gitu. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Supaya Tuhan Yesus bisa disalahkan. Pertanyaannya begitu. Ya, mereka menggunakan kesempatan ini untuk menjebak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menjawab, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Apa dibiarin? Pasti kan? Sama, ya. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini jawaban Tuhan Yesus ini. Nah, ini sekaligus mematahkan jebakan orang-orang Farisi ini, saudara. Ya. Di ayat ke-13, lalu Tuhan menyembuhkan orang itu. Ulurkanlah tanganmu, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Gitu, saudara. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Ayat 14. Apa respon orang-orang itu? Bukannya terpesona dengan mujizat itu, tapi malah lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Malah ingin membunuh Tuhan Yesus. Itu, saudara. Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Di ayat 15 sampai 21, di situ dijelaskan bahwa Yesus adalah hamba yang dipilih. Ya, Yesus membuka kemunafikan orang Farisi dan ia menghindar dari konfrontasi yang lebih besar sebab belum waktunya. Ayat 15 tuh ya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang dan melarang mereka bercerita kemana-mana sebab belum waktunya. Dan Yesus tidak ingin orang-orang itu mencarinya hanya gara-gara mujizat. Bukan itu tujuannya. Ya. Nah, Matius mengutip nubuatan Yesaya
pasal 42 ayat 1 dan 2 dalam hal ini. Bahwa Mesias adalah hamba Allah yang lemah lembut, penuh belas kasih, dan membawa pengharapan bagi bangsa-bangsa. Sampai ayat 21 itu, saudara. Ya, itu diambil dari Yesaya. Nanti dibaca sendiri, kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Jadi saudara kalau baca Injil, di situ sering sekali dikutip ayat-ayat perjanjian lama. Saudara perlu ingat, murid-murid Tuhan Yesus semuanya Yahudi. Tuhan Yesus Yahudi, orang Israel. Yang agamanya dulunya agama Musa. Dasarnya perjanjian lama. Makanya setiap kali memberikan argumentasi, sebab ada tertulis di kitab perjanjian lama maksudnya. Ingat di zamannya Tuhan Yesus belum ada perjanjian baru, belum ditulis. Ya, oke kita lanjutkan. Ayat 22, saudara. Di sini menjelaskan tentang kuasa Belzebul. Ayat 22 sampai 32. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu. Ayat 22 dan 23 tuh. Maka, ayat 22 ya. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu katanya, iya ini agaknya anak Daud. Anak Daud menggambarkan ini dia Mesias yang datang itu. Ya, sebab sudah dinubuatkan bahwa Mesias adalah anak Daud. Keturunan Daud maksudnya. Ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Orang Farisi ini mendakwa Tuhan Yesus. Jangan-jangan Tuhan Yesus ini menggunakan kuasanya Belzebul. Siapa itu? Penghulu setan. Untuk mengusir setan. Itu ayat 24 ya. Di ayat 25 sampai 30 dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, pasti hancur. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, itu Tuhan Yesus menjelaskan, nggak mungkin begitu. Masa setan suruh mengusir setan sendiri, misalnya gitu ya. Ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Dibalikin gitu. Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Dijelaskan di ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini jelas loh, saudara. Nanti dibaca perlahan ya. Jadi bukti kerajaan Allah sudah hadir, kuasa roh Allah bekerja melalui Yesus. Mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Nah, yang menjadi peringatan keras bagi kita adalah ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Segala dosa bisa diampuni, saudara. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32 dijelaskan sekali lagi. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Jika bertobat pasti diampuni maksudnya. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak dan dunia yang akan datang pun tidak. Saudara, istilah menghujat Roh Kudus sudah pernah saya khotbahkan. Jadi ada beberapa dosa yang tidak bakalan diampuni. Termasuk menghujat Roh Kudus ini. Menghujat Roh Kudus ini bukan artinya menghina Roh Kudus sekali saja. Bukan. Menghujat Roh Kudus ini suatu keadaan di mana ia menentang Roh Kudus. Manusia ini menentang Roh Kudus sehingga ia mengeraskan hatinya. Ia tidak mau dengar teguran siapapun, termasuk teguran Roh Kudus. Apa akibatnya? Akibatnya ia tidak bisa bertobat sampai mati sekalipun. Kan banyak orang mengeraskan hati, dinasihati nggak mau.
itu jangan-jangan sudah mengeraskan hati, sudah menghujat Roh Kudus, jangan-jangan, ya. Jadi kalau ada orang yang kelakuannya itu menyerang pekerjaan Tuhan misalnya. Nah, kalau dinasihati dia tidak mau, jangan-jangan sudah menghujat Roh Kudus. Mestinya kalau dinasihati, oh iya juga ya, gitu. Ya, saudara ya. Jadi jangan pernah kita menghujat Roh Kudus. Kalau ditegur itu, jangan keraskan hatimu. Mestinya begitu sih, ya. Nah, di ini pembahasannya, saudara. Belzebul itu apa sih sebenarnya istilah itu? Belzebul muncul beberapa kali di dalam Injil. Misalnya Matius 10 ayat 25, Matius 12 ayat 24, dan ayat 27. Di Markus juga ada, di Lukas juga ada. Ada muncul beberapa kali istilah Belzebul itu. Ya, di Perjanjian Lama, di dua Raja-Raja 1 ayat 2 disebutkan Baal Zebub. Baal Zebub, ini asal kata Belzebul, saudara. Baal Zebul. Baal, saudara sudah tahu ya, ah, nama dewa, dewa. Zebub. Jadi itu adalah Allah Ekron, saudara. Allahnya Ekron atau dewanya Ekron. Arti harafiahnya adalah tuan dari lalat, Allah lalat, dewa lalat. Kenapa? Bangsa Israel kemungkinan memakai nama ini untuk ejekan, ya. Baal Zebub, itu Allah lalat itu. Lalat kan identik dengan kotor soalnya, gitu ya. Di dalam Perjanjian Baru muncul bentuk Beelzebul, kadang ditulis Beelzebub, ya. Itu asalnya di Perjanjian Lama Baal Zebub, ya. Nah, ada juga yang menafsir hal ini sebagai tuan dari kotoran, dari kata Zebel. Zebel itu artinya kotoran, saudara, atau TAI, ya. Jadi ini Belzebul ini sebenarnya ejekan juga. Itu Allah kotoran, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Tetapi di zamannya Tuhan Yesus, orang Yahudi pada abad pertama memakai istilah ini, Beelzebul ini, atau Baal Zebub ini, untuk menunjuk pada penghulu setan, atau iblis itu sendiri. Kan kita tahu iblis atau setan itu pemimpin, di bawahnya semua roh-roh jahat. Kan begitu ya. Jadi ketika Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa Belzebul, Matius 24 ayat 24 tadi, 12 ayat 24 tadi, yang dimaksud adalah tuduhan bahwa Yesus bekerja dengan kuasa iblis. Itu tuduhannya. Jadi Belzebul berarti tuan dari kotoran atau Allah kotoran, berasal dari nama dewa kafir Baal Zebub itu, ya. Jadi di Perjanjian Baru dipakai untuk menyebut setan atau iblis sebagai pemimpin roh jahat. Jelas ya, saudara ya. Ya, ini ringkasannya, saudara. Kalau saudara mau catat nanti diulang saja ya. Baal Zebub di Perjanjian Baru Belzebul, ya. Itu. Oke, ini lengkap nih. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di ayat 33 sampai 37 dijelaskan bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Dari buahnya kita tahu ini pohon pepaya, pohon kurma, atau pohon arah misalnya. Ya. Jadi kata-kata dan perbuatan kita itu mencerminkan hati kita. Yesus sangat tegas kalau terhadap kemunafikan, saudara. Ayat 34 misalnya. Bayangkan, saudara. Yesus menghardik orang-orang Farisi ini dengan begini. Hai kamu keturunan ular beludak. Wah, tegas sekali. Dan bagi orang Farisi, itu kasar sekali itu. Keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi saudara jangan heran kalau orang jahat pun bicaranya bisa baik. Halus, ngomong Tuhan, padahal jahat hatinya.
Dari mana kita tahu? Dari perbuatannya. Dari buahnya kita akan tahu. Ya. Jadi ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kalau orang apa ya menulis di internet, bicaranya jorok terus, artinya hatinya, pikirannya penuh sesuatu yang jorok. Ya, kan ada orang yang sukanya ngomong jorok ya. Di internet saja ngomong jorok tuh, bicaranya itu. Nggak punya malu, saudara. Tapi ke gereja rajin, ya. Ke gereja rajin dan ya kelihatan rohani gitu kalau sepintas. Tapi begitu bicara langsung kelihatan. Dari buahnya kita akan tahu. Dari perbuatannya juga. Ya. Dari gerombolannya juga kita tahu. Berteman dengan siapa kita tahu. Pencemooh, temannya juga pencemooh, pasti. Nah, itu ya, saudara ya. Jadi, Yesus sangat tegas. Selama ini banyak orang salah. Tuhan Yesus itu lemah lembut, betul, tapi tegas terhadap kefasikan, terhadap kejahatan. Kalau bicara nggak halus-halus terhadap kejahatan. Hai kamu keturunan ular beludak, gitu. Ya, kita tidak perlu halus-halus terhadap kejahatan. Oke, nah ayat 36, Tuhan Yesus berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Begitu, saudara. Jadi kalau hari ini orang ngomong sembarangan, nanti dihukum dia. Kalau memfitnah sana sini bohong, itu nanti dihukum, saudara. Pasti. Sebab apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Hati-hati loh, saudara. Hidup cuma satu kali nih. Ya. Lalu berikutnya ahli Taurat dan orang Farisi minta tanda kepada Tuhan Yesus. Minta tanda, saudara. Apa tandanya engkau Mesias? Gitu. Ya. Jawab Tuhan Yesus di ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi satu-satunya tanda adalah tanda Nabi Yunus. Dan kita tahu bukan, Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya, lambang kematian dan kebangkitan Yesus 3 hari 3 malam itu, itulah tanda yang diberikan ketika itu. Itu tandanya nanti. Kalau kamu lihat itu, tandanya itu Mesias. Gitu, saudara, ya. Di ayat 42, di situ dikatakan soal penghakiman itu, saudara. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Saudara, Ratu Selatan ini yang dimaksud Seba ya, saudara. Jangan berpikir itu Ratu Pantai Selatan, Roro Kidul dan sebagainya. Kalau baca Alkitab itu yang benar. Konteksnya adalah Ratu Seba dari Ethiopia. Ya, oke, itu saudara. Berikutnya di pasal 12 ini ada isu tentang kembalinya roh jahat. Ya, kalau ada orang yang kerasukan roh jahat, lalu roh jahat itu keluar karena diusir, tapi kemudian balik lagi karena sudah bersih kan seolah-olah, tapi tidak diisi oleh Tuhan, kosong. Maka roh itu kembali lagi membawa temannya 7 yang lebih jahat, 7 roh jahat yang lebih jahat. Maka akibatnya orang itu lebih jahat dari sebelumnya. Jadi kalau kita menyembuhkan orang yang apa misalnya
kerasukan gitu ya. Itu tidak bisa cuma diusir roh jahatnya terus didiamkan, balik lagi nanti. Satu-satunya cara adalah setelah diusir, yang bersangkutan harus bertobat, harus menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, supaya roh Allah tinggal dalam dirinya dan tidak kosong lagi. Sehingga roh jahat itu tidak bisa kembali lagi. Itu ya, saudara ya. Nah, atau jika seseorang sudah bertobat tapi murtad lagi, maka tidak ada lagi yang dapat menolongnya. Maka ia lebih jahat dari orang awam, saudara. Coba kita baca Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Saudara, di sekeliling kita kadang-kadang kita menjumpai orang seperti ini. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, artinya orang percaya dong ini. Ayat 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, ini orang yang sudah bertobat nih. Ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Gitu, saudara. Jadi kalau ada orang yang sudah bertobat, sudah mendengar firman yang baik, ya, tapi murtad lagi, nggak mungkin bertobat lagi, saudara, menurut ayat ini. Ya, makanya Alkitab sering sekali mengkontraskan Tuhanmu siapa? Kamu pilih Tuhan atau pilih Mamon? Nah, sungguh mengherankan kalau orang milih Mamon. Dia mengorbankan kekekalan demi Mamon. Alangkah bodohnya orang seperti ini, saudara. Ya, oke kita lanjutkan ya. Ya, di ayat 46, Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50, kita baca dulu ya. Sebentar kita baca, saudara. Ya, Matius pasal 12 ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya sendiri berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, kalimat ini harus kita mengerti dengan benar. Ini bukan berarti lalu kita tidak sayang kepada keluarga, bukan. Bukan itu maksudnya. Ya, sebentar saya share dulu. Ya, jadi ini adalah identitas rohani, saudara. Identitas rohani lebih penting daripada ikatan darah. Kadang-kadang sering terjadi saudara kandung saja tidak dekat, saudara. Rebutan harta, mamon lagi, saudara. Saudara kandung saja ribut, saudara. Suami istri saja ribut, ya. Anak dan orang tua ribut, sesama saudara ribut, seperti bukan keluarga. Makanya Tuhan Yesus menekankan keluarga rohani itu jauh lebih penting. Tetapi kita tetap harus mengasihi keluarga biologis kita, karena sesama kan. Jadi keluarga sejati di dalam Tuhan Yesus itu dibentuk bukan karena hubungan biologis, tapi oleh ketaatan kepada Allah, sebagai keluarga Allah, sebagai anak-anak Allah. Makanya saya sering berkata kita semua keluarga di gereja maksudnya. Karena kita berinteraksi terus kan. Ya meskipun ternyata ada Yudas juga di dalamnya. Ya. Nah, itu itu kita harus mengerti sudah mulai sekarang. Jangan kita itu tidak menganggap satu sama lain saudara. Justru di gereja dalam kebenaran persaudaraan kita semakin erat, semakin kompak, semakin erat dan itu akan selama-lamanya sampai surga.
Ya, oke kita lanjutkan. Ya, jadi kesimpulannya begini, saudara. Pertama soal pertama soal otoritas Tuhan Yesus. Tuhan jelas di atas hukum Taurat dan di atas hari Sabat. Otoritas tertinggi ada pada Tuhan Yesus, bukan pada tradisi manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah hamba yang lemah lembut. Ya. Yang ketiga, jangan sampai kita menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, berarti menolak keselamatan. Yang keempat, ketika Yesus mati dan bangkit, itulah tanda yang paling penting. Tidak ada tanda lain yang lebih penting, kebangkitan. Ya, keluarga Allah, kita semua keluarga Allah, yaitu semua kita yang melakukan kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan Yesus. Gitu ya, saudara ya. Baik. Ah, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Oke, silakan. Yang pertama, Pak Oto ya. Sebentar saya buka dulu mic-nya. Ya, silakan di-unmute, Pak. Sugeng Dalu Pak Ibnu. Sugeng Dalu. Kalau Badai Tanglet yang ayat 40 itu berarti Tuhan Yesus tahu dengan kematiannya sebelum itu ya Pak ya. Betul, betul. Itu sungguh sungguh mulia Tuhan kita ya Pak ya. Ya, benar. Saya mendapat ini kok kayaknya satu satu keindahan yang tidak pernah orang bisa tahu ataupun siapapun nggak ada yang bisa tahu itu. Tapi dia bisa tahu Pak ya tiga hari dalam perut bumi tapi dia akan dibangkitkan gitu Pak. Benar, benar. Karena Tuhan Yesus sering semalam-malaman berdoa dan pagi hari juga berdoa. Dia komunikasi dengan Bapaknya, Pak. Jadi diberitahu misinya pasti untuk sebagai Mesias. Sebagai Mesias kan juru selamat. Jadi ia tahu ia harus mati untuk menebus dosa manusia. Dulu dulu anak saya pernah mendapat ajaran yang salah, Pak. Ajaran yang salah itu dia pernah memberikan kepada orang tuanya, tetapi saya nggak pernah membacanya. Yaitu pada waktu dia masih kuliah di Nun Sewu di ITS Surabaya, Pak. Masalah ini, bahwasanya Yudas itu adalah seorang yang pintar sehingga dia berpikir bagaimana dengan tentang kematian itu dan Yudas melakukan hal itu. Saya tidak pernah percaya dengan hal itu. Jadi Yudas itu membunuh itu atas karena seperti ayat 40 ini Pak. Jadi dia itu bagaimana Yesus itu pas mati, maka itu Yudas melakukan itu. Itu kan satu pelajaran yang Itu saya nggak tahu hamba Tuhan yang bagaimana itu. itu ajaran sesat itu, Pak. Seolah-olah Yudas ber seolah-olah Yudas berjasa. Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua manusia selamat. Salah. Itu orang yang tidak baca konteks Alkitab. Yudas kalau memang itu berjasa, ya dia nggak usah bunuh diri dong. Kenapa dia bunuh diri? Dia tahu itu salah. Jadi bukan Yudas berjasa. Tuhan Yesus berkata begini, memang harus ada penyesatan. Orang yang nggak benar maksudnya. Tetapi terkutuklah orang yang menyesatkan itu. Nah, harus ada, bukan harus, memang pasti ada kejahatan. Tapi terkutuklah orang yang melakukannya. Gitu. Saya tahu itu ajaran salah. Kok bisa bisa terjadi itu Pak? Kok Ya, kita terkadang, menyangkut bukunya itu ada Pak? Saya terkadang manusia itu, tahu Pak. ya, terkadang manusia itu, saya nggak tahu ya yang mana ya. Satu bodoh, dua terlalu sombong ngarang-ngarang sendiri, atau apa maksudnya? Saya nggak tahu kadang-kadang. Kenapa bisa begitu? Wong Alkitab itu jelas kok. Nggih, Pak. Kalau kalau Yudas berjasa ya Yudas nggak akan bunuh diri. Iya itu karena aku, gitu kan? Thank you Pak. Enggak. Begitu ya Pak Oto ya. Gusti Yesus memberkati Pak Sering. Oke, Tuhan berkati Pak Oto. Berikutnya Pak Budi, silakan. Pak Budi Wijaya. Shalom, Pak Shalom. Izin off cam ya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya ingin dua pertanyaan, Pak. Nomor satu adalah tentang kehendak Bapa. Ya, Di Matius 12, 48, 50, dan Matius 7 ayat 21. ya.
Yang dimaksud dengan kehendak Bapa itu apa? Yang pertama, yang kedua, Pak. Pertama dulu, Pak, biar saya nggak Oke, lupa. ya Yang Pak. dimaksud kehendak Bapa itu apa? Cuma satu, Pak. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu intinya. Mengapa? Jadi manusia ini diciptakan supaya apa? Supaya jadi anak-anak Allah. Makanya ketika jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus diutus ke bumi. Untuk apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang di bumi tidak menerimanya, padahal ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Balik lagi, Pak, tujuannya cuma itu. Kehendak Allah Oke. supaya kita jadi anak Allah. Gitu. Oke, Pak. Di Matius 7:21 kan dikatakan demikian. Bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. ya, Jadi melakukan kehendak Bapa itu ya itu tadi, Pak. menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah, Nah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. iya, apa Dan itu? Nah, itu karena ada yang panjang bilang gini, ceritanya. Pak, Itu, kehendak Bapa itu adalah supaya kita tidak berbuat dosa lagi. ya, Betul ya, Pak ya? ya betul. Oke, Tidak oke. hanya itu, Pak. Tidak Iya, berbuat dosa terus diem aja itu bukan itu tetap dosa namanya. iya. Melakukan kehendak aktif. Jadi ceritanya jadi panjang apa itu melakukan kehendak Bapa. Menjadi anak Allah itu apa? Ya, satu hidup kudus tak bercacat tak bercela. Kedua menjadi berkat, menjadi alat di tangan Tuhan. Kan begitu. Menjadi garam dan Termasuk terang dan semua itu, Pak. termasuk anu kan, Pak, mengasihi sesama manusia seperti dirinya Harus sendiri, betul. Kan hukum mengampuni yang kan terutama begitu. itu, Pak, hukum kasih. Hukum kasih dan mengampuni juga ya, Pak ya. Jelas. Itu satu satu set sebenarnya, Pak. Satu Nggak bisa paket di. ya, Pak. Iya, betul. Oke. Thank you, Pak. Yang kedua, Pak, Oke. ini tentang hal berdoa. Ya, Matius 6 ayat 6, Pak. ya. Nah, Yesus mengajarkan bahwa tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Pak, apakah kita boleh kalau kita berdoa itu misalkan sambil setir mobil atau di tempat kerja atau sambil ketika kita berolahraga atau melakukan aktivitas misalnya kita ada di toko, kita jaga toko sambil berdoa gitu apakah boleh? Atau Oke, baik, atau baik. harus khusus sendiri kita tutup pintu menyendiri atau harus sesuai dengan kalimat yang literally tertulis di Alkitab ini? Baik. Berdoa sama Tuhan itu tidak perlu mandi kembang dulu, terus sembunyi, pakai pakaian khusus, nggak perlu. Jadi ini kalau kita baca perikop ini harus tahu konteksnya. Konteksnya adalah jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka pamer, gitu loh. Oh, baik. Disuruh sembunyi sendiri. Nah, tapi bukan berarti kalau di gereja nggak boleh nyetir, nggak boleh. Boleh, wong Bapak kita di surga boleh, sama Tuhan Yesus boleh. Tapi jangan seperti orang munafik mau pamer. Nah, kalau itu nggak. Tapi Oke, kalau jadi sambil itu nyetir berdoa boleh konteksnya nggak? Boleh. ya boleh ya Pak ya. Jadi tidak mengurangi maksudnya arti dari doa itu sendiri kan? Ya, yang penting hatinya tulus nggak? Nah, ya itu betul. Jadi nggak harus di dalam kamar tutup pintu Nggak, sendiri apa bukan? Itu nggak. ya. Này, sini này. Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Wik. Tuhan Oke, berkati Pak. Tuhan Sudah berkati. jelas Pak. God Ya, bless. Tuhan berkati. God bless. Berikutnya Pak Irwan ya. Silakan, Pak. Salam Này, Pak. này. Iya Pak. Shalom. Pertanyaan saya adalah dua. Pertama adalah mengenai hari Sabat. Ya, Eh, Sepertinya hari Sabat itu ditentukan waktu hukum Taurat, Pak. ya, Jadi betul. waktu itu sekarang kita prinsipnya adalah semua hari adalah hari untuk Tuhan. Ya, Jadi sebenarnya sekarang bagi kita tidak ada hari Sabat. Tapi ya, tidak ada. apakah waktu itu diadakan hari Sabat untuk maksud tertentu, Pak? Ya pasti, karena kitab Taurat diberikan untuk mendidik umat Israel yang tadinya itu budak di Mesir, supaya beribadah kepada Tuhan. Nah, makanya diberikan Taurat.
Dididik itu, Pak. Sementara untuk menunggu yang dijanjikan datang. Siapa itu? Mesias. Apakah berarti banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dalam konteks Bentar, Pak. hal-hal Ini baru? ribut nih apa ini? Ya, silakan, Pak. Apakah berarti dalam konteks sesuatu yang kita pelajari mengenai Kristen gitu, itu harus kita juga interpretasikan, misalnya ada hal-hal baru, misalnya dengan AI. Sekarang ini ramai AI. Bagaimana kita memikir mengenai AI atau apakah itu sesuatu yang berkembang, Pak, bertahap secara Baik, bertahap. baik. Jadi gini, Pak. Kebenaran itu mutlak prinsipnya. Nah, dalam implementasinya itu bisa tergantung dari budaya, tergantung dari teknologi, tergantung dari bahasa dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tapi core-nya atau intinya tetap kebenaran, nggak berubah. AI boleh, AI bisa jadi alat Injil, tapi bisa juga jadi alat iblis, Pak. AI itu hanya tools, hanya alat. Makanya kita sering buat lagu atau kisah anak-anak sekolah minggu pakai AI juga, Pak. Nggak masalah. Tergantung di tangan siapa AI itu ada. Kalau di tangan orang jahat, dipakai untuk kejahatan. Di tangan kita, kita pakai untuk Tuhan. Gitu. Jadi dalam arti konteks itu harus berdasarkan pada kasih ya Pak. Apapun Betul. Intinya intinya tetap adalah kasih. kembali lagi ya. Satu lagi Pak mengenai menghujat Roh Kudus itu yang Ya, tidak bisa diampuni. ya. Saya kurang mengerti secara spesifik Pak. Murtad Oke. itu mungkin salah satu saya pikir. Oke, Apakah ada oke. hal-hal lain yang menghujat Roh Kudus yang tidak ada ampun Pak? Ya. Jadi begini, Pak. Yang dimaksud menghujat Roh Kudus tidak diampuni itu bukan karena menghina, hari ini menghina, tapi tahun depan tobat ya diampuni, bertobat. Jadi menghujat Roh Kudus ini suatu kondisi yang tidak bisa diampuni lagi. Apa itu? Satu-satunya kemungkinan cuma jika seseorang mengeraskan hati, contohnya Firaun. Siapa lagi? Contohnya Ananias Safira, langsung dimatikan sama Tuhan. Nah, kalau seseorang mengeraskan hati, sudah tidak bisa ditegur, ya, tidak mau dengar nasihat siapapun, apalagi nasihat Roh Kudus, dia sudah nggak dengar sama sekali, sampai mati, ya pasti binasa. Itu maksudnya tingkatan menghujat Roh Kudus itu kalau kanker itu stadium terakhir, Pak. Kalau misalnya seseorang eh, ya maaf murtad misalnya, lalu balik lagi, Itu bukan lalu menghujat Roh Kudus, belum. murtad lagi gitu Pak. Ya, akhirnya murtad terus nggak? Oke. Menghujat Roh Jadi Kudus itu kalau tergantung. sudah sampai akhir tetap murtad, Pak. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Eples. Tuhan berkati. Pak Epenius, silakan Pak. Halo, selamat malam, baru dan Selamat kita malam. semua. Pertanyaan saya yang pertama, eh, ahli-ahli Taurat, orang Farisi ini pemimpin agama, sudah tahu di nubuatan di kitab Perjanjian Lama itu untuk Yesus ini, tapi kenapa mengusir dia? Itu Oke, ada apa? baik. Ya, Ya, yang pertama, mereka mengharapkan Mesias itu tidak seperti Tuhan Yesus. Mesias itu seorang yang bisa memenangkan perang, yang bisa mengusir Romawi, sehingga memerdekakan Israel hari itu dan membuat kerajaan seperti zamannya Daud dan Salomo, berkuasa jaya gitu. Mesias seperti itu. Nah, sekarang Mesias kok tampil sederhana. Nah, mereka nggak mau, nggak terima. Yang kedua, mereka merasa Tuhan Yesus banyak mujizatnya. Mereka nggak bisa. Mereka mengajar tidak dengan kuasa, Tuhan Yesus dengan kuasa. Jadi, pamor mereka hilang, Pak. Makin kesel dia. Dan dia, pengertian mereka, Tuhan Yesus ini sedang menghujat Allah, mengaku anak Allah, dan sebagainya gitu. Itu sebabnya. terima kasih. Terus yang kedua, eh, sekarang ini kita hari Minggu itu penting jadi tidak boleh aktivitas setiap agama ini tekankan begitu. Baru setiap hari itu kan sembarang itu bagaimana? Ya, jadi kalau di zaman Perjanjian Lama, hari Sabat itu tidak boleh bekerja.
Hari ini pun di Israel kalau hari Sabat tidak boleh. Foto bait Allah aja nggak boleh. Ya. Nggak boleh melakukan apapun. Mencet apa tombol lift saja tidak boleh. Masak apalagi nggak boleh. Itu itu Israel masih sebagian masih berpatokan pada perjanjian lama. Kalau orang Kristen nggak ada Sabat, seluruh hari harinya Tuhan. Makanya kita harus hidup kudus setiap hari, harus ibadah setiap hari. Sebab ibadah itu bukan ke gereja aja, ibadah itu setiap saat kita lakukan segala sesuatunya untuk menyenangkan Tuhan, itu ibadah. Hidup ini sebenarnya ibadah. Begitu ya, Pak Penius? Terima kasih. Yang ketiga terakhir, Oke. yang masuk surga ini orang yang seperti apa yang masuk surga? Oke, yang masuk surga yang jelas adalah orang yang bertobat sungguh-sungguh sampai kesudahannya, sampai menutup mata dan melakukan kehendak Tuhan, gitu. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Joko. Pak Joko silakan Pak. Ya, Ya, baik Pak Wigno, selamat malam, shalom Pak. selamat malam, Shalom. Saya ada dua pertanyaan. Ya, Yang pertama adalah, tolong Bapak jelaskan, menuju kepada Bapak melalui Tuhan Yesus itu seperti apa? Apakah kita mengikuti menduplikasi gaya hidupnya? oke, mengerti. Atau, Itu dijawab dulu ya. baik, baik. Tuhan Yesus berkata begini, Aku datang memberi hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya adalah, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib sebagai pengantara satu-satunya supaya sampai ke Bapa. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, siapa yang menerimanya harus belajar menjadi murid. Harus pikul salib juga. Harus berhenti berbuat dosa juga. Harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus sehingga hidupku bukanlah aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi sebenarnya Hmm, kita harus bertransformasi, Pak, menjadi anak Allah. Itu maksudnya. Ya, oke, oke. Baik Pak Wigno. Pertanyaan kedua Pak. Di Matius 12 ayat 14 disebutkan orang Farisi itu berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Saya pikir bukan ini saja mereka merencanakan yang tercatat di dalam Alkitab. Betul. Nah, apa yang mereka lakukan itu karena mereka beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Ya, Nah, dan dengan misalnya kalau kasusnya hari ini yang kita pelajari adalah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan di atas Sabat. ya, Nah, nah begitu ya Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah Tuhan Yesus kan memperingatkan mereka dengan ajaran yang keras, mungkin juga dengan perkataan yang keras. ya, Pertanyaannya adalah mereka tetap keras hati, mereka tetap menganggap Tuhan Yesus itu adalah penghujat Allah. Nah, pertanyaannya gini Pak. Nah, implikasinya kepada kita. Pada saat misalnya kita kan diingatkan oleh Paulus bahaya, jaga, waspada terhadap Injil yang lain ya, atau ajaran yang berbeda. ya, Nah, tapi di satu sisi juga seperti halnya orang Farisi, dia juga harus punya kelenturan di dalam iman mereka kah atau apa supaya bisa membuka, supaya orang Farisi juga bisa menerima Tuhan Yesus gitu. Konteksnya ke kitanya gimana Pak? ya, Padahal kita udah diingatkan oleh Paulus. Demikian Pak. Terima ya, kasih Pak. baik. Jadi sebenarnya kebenaran itu pasti bisa dibedakan dengan kepalsuan, pasti. Ini yang menjadi masalah adalah manusianya. Manusianya yang kekeh atau ngotot dengan pengertiannya sendiri, tidak mau belajar. Kalau manusia mau merendahkan diri, membuka diri, coba didengerin dulu, dianalisa, dicocokkan Alkitab, pasti tahu kok. Nah, ini masalahnya sudah dijelaskan masih ngotot, Pak. Saya menjelaskan jelas sekali. Contoh satu ayat. Oleh bilo-bilonya kamu sudah sembuh. Itu bukan sembuh dari kanker, sembuh dari nggak punya uang, bukan. Itu sembuh dari kesesatan. Kenapa? Di ayat berikutnya disebutkan sebab dahulu kamu sesat. Nah, kan clear. Tapi semua orang bilang, wah itu kan menurutmu sendiri. Ya, ya udah, titik. Nggak usah bicara. Itu kesombongan dan
Apa ya? Saya nggak tahu tuh apa. Karena di depan mata ayatnya ada, tapi nggak mau terima. Ya sudah, lebih mau ngarang-ngarang sendiri. Itu fakta loh. Banyak orang ini ngarang-ngarang sendiri. Di Alkitab ada kok, kan begitu. Jadi eh, memang ada tafsir yang berbeda, tapi masih oke ya oke. Tapi kalau bertentangan sama sekali dengan Alkitab ya itu harusnya tahu lah. Dan seseorang tidak bisa berlaku begini. Oh, aku nggak ngerti sih Tuhan. Oh, nggak bisa. Tanggung jawab setiap kita supaya mengerti. Makanya Tuhan utus hamba-hambanya di bumi. Tuhan ada Alkitab, berikan Alkitab sama kita, berikan kesempatan pada kita. Coba dengerin, bandingkan satu sama lain mana yang benar dibandingkan dengan Alkitab. Gitu, Pak. Iya, iya, baik Pak Wignyo. Terima kasih ya Pak buat penjelasannya. Oke. Shalom, Tuhan berkati Pak. Shalom, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Budi Susanto. Silakan Pak Budi. Halo Pak Wiknya. Shalom. Saya mau tanya tentang suasana hati Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu kan datang untuk menyelamatkan semua umat ya. Ya. Tapi mengapa ya Tuhan Yesus ketika dia menghadapi orang Farisi itu seolah-olah itu terbaca itu keras, ya keras, bahkan tidak kompromi. Sehingga padahal di awal-awal pelayanannya tidak tidak pernah ada perdebatan-perdebatan mungkin atau dialog terbuka. Kita juga nggak tahu ya, cuman saya merasakan dari pembacaan itu. Jadi Oke, yang saya baik. tanyakan iya, suasana hati Mengerti. mengapa ya? Mengerti. Jadi begini, Pak. Misi utama Tuhan Yesus datang ke bumi itu keselamatan umat manusia. Jadi setiap usaha yang menggagalkan atau mengganggu keselamatan itu harus dikerasin. Oh, Makanya ingat di Perjanjian Lama Allah bicara dengan Abraham begini, Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, tapi akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu jelas loh. Kenapa? Karena orang yang mengganggu Abraham mengganggu pekerjaan Tuhan. Makanya implikasinya hari ini, kalau orang mengganggu pekerjaan Tuhan, dikutuk sama Tuhan dia. Pasti. Sebab urusannya ini keselamatan banyak jiwa. Jangan kita mengganggu pekerjaan Tuhan, apalagi demi kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Waduh, binasa orang itu pasti. Nah, ini serius. Ini orang Farisi ahli Taurat ini mau menyelewengkan orang jauh dari Tuhan. Dihardik sama Tuhan. Celakalah kau. Gitu. Kamu keturunan ular beludak, iblis lah bapakmu itu. Gitu. Kalimat lain begini. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang saja ke laut. Daripada menyesatkan domba-dombaku. Gitu. oke. Ya, jadi kalau Baik, Pak. pekerjaan Tuhan diganggu, kamu melawan Tuhan. Oh, Jangan pernah. Apalagi soal mamon. Aduh, bilang keselamatan cuma pilih mamon. Aduh, capek deh. Gitu ya, Pak. baik, terima kasih, Pak Wiknya. Oke, Tuhan Jelas. berkati. Berikutnya, Lika, silakan. Shalom Bapak Wignya, selamat malam. Shalom, selamat malam. Permisi Mbak, saya mau tanya, Hmm, seandainya orang percaya berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu dan ya. Tuhan mengabulkannya, kemudian orang percaya itu meminta tanda kepada Tuhan, apakah benar ini yang daripada Tuhan dan Tuhan pun memberikan tanda-tanda, apakah seperti ini bisa dikatakan bahwa Tuhan berkenan ya Pak ya? Ah, itu jelas Tuhan berkenan. Tapi Begitu. ingat, itu kan cuma Iya, soal sesuatu. iya, Kalau seseorang misalnya nih, Tuhan, aku minta ini dong Tuhan, lalu Tuhan berikan. Nggak masalah, itu terserah Tuhan kan? iya Tapi Pak. yang lebih penting lagi, ingat tadi, misi Tuhan itu mau menyelamatkan banyak jiwa. Itu lebih penting. Jadi kalau cuma hal-hal sembuh, kemudian dapat berkat, oke, nggak apa-apa. Tapi proyek utamanya jangka panjang. Kita harus selamat, harus punya karakter Kristus, harus menyelamatkan banyak jiwa, mendukung pekerjaan Tuhan, harus begitu. Jelas Oh, nggak, Pak? jadi di atas keinginan kita itu harus dibawa ke lebih yang tinggi lagi untuk Iya, membawa yang membawa ke sesuatu yang kehendak sesuai kehendak Tuhan gitu ya Pak ya. betul.
apapun yang kita lakukan, sekecil-kecilnya harus sesuai kehendak Tuhan. Itu lebih penting. Baik, Pak. Ya, Terima kasih. Terima oke. kasih, Pak. Tuhan berkati. Salam. Salam buat Oma ya. Oke, Pak. Mục sư thường còn sang bình an phải là tốt cho mục sư ya. Mục sư. Terima kasih Bapak Gembala. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oma Eh, juga bilang sejahtera selalu. oh, ya, Sejahtera selalu. sama-sama. Oke. Baik, Bapak Ibu, Saudara, mari kita tundukkan kepala yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk program malam ini. Kami semua diberkati, kami semua menjadi semakin mengerti untuk apa hidup ini. Biarlah dari hari ke hari kami boleh semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan dengan pengertian yang lebih lengkap, lebih benar. Kau berkati program ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Juga kami mengucap syukur untuk keluarga besar di GMM Gereja Mula-Mula. Meskipun ada yang tidak hadir secara onsite, tapi secara online kami semua berkeluarga di dalam Tuhan. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.